Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Dan kita masih ibadah raya di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa meskipun kita beribadah di rumah, kita masih tetap bisa bersemangat untuk datang memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami pada hari ini Tuhan Yesus bersama-sama bersyukur meskipun di tengah situasi yang terjadi saat ini membuat kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi ini tidak menyurutkan iman kami untuk kami tetap memandang Tuhan, untuk kami tetap meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, sesaat lagi Tuhan, kami rindu untuk kembali diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, biarlah kiranya setiap firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga fokus kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, minggu lalu kita membahas firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan kita berbicara di sana tentang kasih setia Tuhan kepada setiap umat-umatnya. Dan saat ini kita akan melanjutkan perenungan kita melalui kebenaran firman Tuhan masih di dalam kitab Keluaran 17 juga. Kita lanjut perikop sesudahnya, yaitu di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua di bawah perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Demikian jauh pembacaan dan perenungan kita terhadap firman Tuhan di kesempatan hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, yaitu kuasa Tuhan membawa kemenangan. Kuasa Tuhan membawa kemenangan. Kita mengetahui bersama-sama jika minggu lalu kita mempelajari bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bisa dikatakan selalu bersungut-sungut. Mulai dari Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran pasal 15, Keluaran pasal 16, sampai Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, kita mendapati mereka di sana bersungut-sungut.
Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Tapi di tengah kesulitan itu, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Bagaimana bangsa Israel dapat melewati semua kesulitan itu di dalam perjalanan hidup mereka, keluar dari Mesir menuju sampai ke tanah Kanaan. Jika kita perhatikan bagian firman Tuhan pada hari ini, bisa dikatakan ada sikap yang berbeda dari bangsa Israel ini dibandingkan dengan sebelumnya ketika mereka menghadapi kesulitan tersebut. Sebelumnya, ketika bangsa Israel menghadapi kesulitan, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai di Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, mereka selalu bersungut-sungut. Tetapi di sini, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, ketika orang Amalek datang menyerang, mereka terlihat sudah siap untuk menghadapinya. Bahkan ketika Yosua memilih setiap orang-orang Israel untuk pergi berperang, tidak ada catatan dalam firman Tuhan ini bahwa mereka menolak. Tidak ada catatan dalam firman Tuhan ini bahwa mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersungut-sungut kepada Musa. Mereka tidak bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Artinya, mereka mulai mematuhi perintah Yosua untuk mulai maju berperang. Hasilnya kita bisa lihat, Keluaran 17 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hari ini kita akan belajar, mengapa bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amalek? Karena di sana ada kuasa Tuhan di dalamnya yang membawa kemenangan. Kita akan belajar bersama-sama. Ada dua kunci kemenangan dari bangsa Israel melawan Amalek ini. Kunci yang pertama ada di ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apa yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini? Kunci yang pertama ketika mereka dapat menang melawan orang Amalek, yaitu mereka mengandalkan Allah. Mereka mengandalkan Allah. Kunci utama kemenangan bangsa Israel melawan orang Amalek, mereka mengandalkan kuasa Allah. Musa di sana berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Tongkat yang ada di tangan Musa itu melambangkan kehadiran Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tongkat yang dipegang Musa itu melambangkan kuasa Allah hadir di sana. Karena tanpa kehadiran Allah, tanpa kuasa Allah, maka tongkat itu tidak ada gunanya. Musa dan Yosua bisa kita katakan hebat mereka. Tapi kalau mereka tidak mengandalkan Allah, kalau mereka tidak mengandalkan kuasa Allah, maka mereka tidak dapat memiliki kemenangan itu. Mereka tidak akan menang berperang melawan orang Amalek. Kemenangan mereka itu bukan karena tongkat, ya. Kemenangan mereka bukan karena tongkat. Tapi kemenangan mereka itu karena kuasa Allah hadir di sana. Kuasa Allah yang memberikan bangsa Israel kemenangan. Tongkat di tangan Musa itu hanya
sebagai sarana, hanya sebagai alat yang dipakai Allah untuk menyatakan kehadirannya, yang dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya. Jadi kemenangan bangsa Israel melawan orang Amalek karena mereka mengandalkan Allah. Setiap orang yang mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus, selain disebut Kristen, disebut juga sebagai orang percaya. Walaupun dikatakan sebagai orang percaya kepada Tuhan, tapi masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adalah mereka tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Dan mereka lebih cenderung juga mengandalkan kekuatan manusia. Padahal, apa Alkitab katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada akibat yang sangat mengerikan kalau seseorang itu lebih mengandalkan manusia, kalau seseorang itu lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan hanya tidak mendatangkan berkat, tapi bahayanya akan mendatangkan kutuk. Dalam kehidupan ini seringkali bisa dikatakan ada orang yang mengandalkan orang-orang yang berada atau orang-orang kaya yang diharapkan dapat memberikan pertolongan. Sementara ada juga orang yang lebih mengandalkan kekayaannya, lebih mengandalkan jabatannya, lebih mengandalkan koneksinya, lebih mengandalkan gelarnya, lebih mengandalkan popularitasnya, dan sebagainya. Tapi saat ini juga ada yang paling diandalkan oleh manusia di zaman sekarang ini, yaitu uang. Siapa orang yang tidak membutuhkan uang? Semua membutuhkan uang. Tapi orang-orang yang mengandalkan uang, tabungan, deposito yang disimpan di bank, yang dapat diharapkan oleh mereka sebagai satu rasa aman, sebagai rasa ketenangan, sebagai rasa jaminan di dalam hidup mereka. Itu artinya mereka menempatkan uang itu sebagai segala-galanya dalam hidup mereka. Pertanyaannya, benarkah uang itu dapat menjadi sandaran hidup bagi manusia? Adalah satu kesia-siaan kalau kita mempercayakan diri kita kepada uang. Sia-sia juga kalau kita mempercayakan diri kita kepada kekayaan. Karena cepat atau lambat, kita pasti akan jatuh. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, mari kita miliki keberanian untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang disebut mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu harus disertai iman dan perbuatan di dalam penyerahan diri kita kepadanya. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan. Dan mengandalkan Tuhan berarti itu
menjadi satu komitmen untuk melakukan apa yang dipercayai. Ada dampak yang luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan di dalam Tuhan. Dampaknya adalah kita diberkati secara berlimpah dan hidup kita akan tetap tenang di dalam Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan bangsa Israel yang pertama, mereka mengandalkan Allah. Kunci kemenangan yang kedua ada di ayat 12 sampai 13. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apa kunci kemenangan bangsa Israel yang kedua dari ayat ini? Kuncinya adalah ada kerjasama yang baik, saling menopang satu dengan yang lain. Kerjasama dan saling menopang satu dengan yang lain. Manusia tetap memiliki kelemahan. Ketika Musa memegang tongkat Allah, Musa adalah manusia yang lemah juga, yang bisa merasakan penat, yang bisa merasakan kelelahan. Oleh sebab itu, datanglah Harun dan Hur untuk menopang dia, supaya tongkat Allah tetap teracung ke atas, supaya bangsa Israel bisa menang melawan orang Amalek. Musa, Harun, dan Hur, kita bisa melihat ada kerjasama yang baik di dalamnya. Mereka saling menopang satu dengan yang lain. Bisa kita bayangkan, kalau Musa, Harun, dan Hur ini tidak bekerja sama dengan baik, pasti bangsa Israel akan kalah dari orang Amalek. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, kegagalan atau beratnya persoalan bisa membuat kehidupan kita terasa sangat melelahkan. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan memberikan janji kemenangan di depan kita, kita seolah tak mampu lagi berjalan untuk menggapai kemenangan itu. Musa pernah mengalami hal ini. Musa tahu juga kalau ia mengangkat tangan, mengangkat tongkat itu, maka kemenangan bagi bangsa Israel. Tapi kalau dia menurunkan tongkat itu, maka bangsa Israel akan kalah. Tapi untuk terus mengangkat tongkat itu, Musa tidak sanggup lagi. Karena penat, karena merasa kelelahan. Beruntunglah Musa mempunyai rekan-rekan yang mau membantunya. Ada Harun dan Hur. Kita melihat di ayat ke-12, segera langsung mereka mengambil sebuah batu, meletakkannya itu sebagai tempat duduk Musa. Kemudian Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa. Satu di sisi ini, satu di sisi ini. Dan akhirnya bangsa Israel bisa menang. Itu adalah kunci kemenangan bangsa Israel. Ada kerjasama, ada saling menopang satu dengan yang lain. Bersyukur untuk setiap saudara-saudara kita seiman yang Tuhan kirimkan kepada kita ketika kehidupan kita terasa penat, terasa lelah di dalam hidup ini. Tapi kita perlu mengingat, ada kalanya Tuhan itu meminta kita berperan sebagai Harun dan Hur, yakni menjadi penopang bagi orang lain. Tentunya kita tidak boleh bersikap egois.
dengan hanya mau ditopang, tapi enggan mau untuk menopang. Sebaliknya, dimanapun kita ditempatkan, baik itu di posisi Musa, baik itu di posisi Harun maupun juga Hur, mengucap syukurlah. Kenapa saya kata mengucap syukurlah? Karena ada janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di akhir perikop, di sana dikatakan, ada kalimat yang sungguh sangat bisa dikatakan sangat manis. Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Memang benar, tangan Tuhan yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Dan dalam tangan kuasa dari Allah, Musa, Yosua, Harun, Hur, dan umat Israel dapat meraih kemenangan melawan orang Amalek. Itu semua karena kuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini, ada banyak kesulitan yang kita alami. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Kita belajar dari bangsa Israel ini. Untuk dapat meraih kemenangan itu, ada dua sikap, ada dua kunci. Mengandalkan Allah, dan yang kedua, dapat bekerja sama dan saling menopang satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, di dalam setiap kami menghadapi kesulitan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mengandalkan Allah di dalam setiap pergumulan ataupun kesulitan yang kami alami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat bekerja sama, untuk kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman yang kami renungkan pada hari ini, dapat menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat GKI Ebenezer tempat ini. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Setiap kami keluar masuk dari pintu rumah kami, Tuhan Yesus yang selalu membentengi kami, memproteksi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu terjadi bagi kami semua. Berikan kami kekuatan kesehatan imunitas yang kuat di dalam kami menjalani setiap aktivitas maupun pekerjaan. Jauhkan kami Tuhan dari pandemik wabah virus corona ini. Dan biarlah proteksi darah-Mu yang kudus selalu menyertai dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa buat gedung gereja, konsistori, pastori beserta fasilitasnya. Kiranya Tuhan yang sanggup untuk menjaga dan melindunginya. Dan biarlah kuasa damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi gereja kami, melingkupi lingkungan sekitar gedung gereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk pemulihan, kesembuhan dari hamba-Mu Bapak J. Marbun. Kami bersyukur ada progres yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada Bapak J. Marbun ini. Kami percaya itu semua karena Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Tetap kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan Pak Marbun. Setiap obat-obatan, setiap makanan minuman yang dikonsumsi, biarlah kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan Pak Marbun. Berkati Ibu Marbun bersama anak-anak,
di dalam mendampingi, di dalam merawat Pak Marbun. Berikan kekuatan kesehatan. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap kebutuhan pemulihan dari Pak Marbun. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada saat ini juga bagi pergumulan dari keluarga Bapak Dewo dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Kedua keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tengah-tengah kedua keluarga ini. Kami tetap berserah mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan ini. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan Yesus masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan yang berkarya bagi kedua keluarga ini. Tuhan akan menghadirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan tepat pada waktunya dan sesuai kehendak Tuhan. Berikan kesabaran dalam menantikan janji Tuhan tergenapi di tengah-tengah kedua keluarga ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini bangsa dan negara kami Tuhan masih dalam situasi wabah pandemik virus corona yang terjadi di bangsa ini. Kami Tuhan Yesus tetap bersatu hati berdoa bagi bangsa ini. Pemulihan datang bagi bangsa ini. Lawatan Tuhan datang melingkupi bangsa ini. Kami percaya para pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama para menteri dan pemerintahan daerah di dalam menangani wabah pandemik ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat di dalam mengambil setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil. Dan biarlah itu semua berasal daripada Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk tim medis yang menangani setiap pasien. Berikan semangat, berikan sukacita, berikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus berkarya dalam hidup mereka. Kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkena wabah pandemik ini. Biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu Tuhan yang sanggup untuk menjamah mereka. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka telah mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah setiap rangkaian doa kami ya Tuhan, yang kami serukan hanya di dalam satu nama, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian menyatakan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat, ku hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, bersuka di hadirat-Mu untuk tuntunan di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami baca, kami renungkan, dan biarlah ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sesaat lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan melanjutkan dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang terus berkarya, menopang, menyertai, memberkati kami. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita semua tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita bersatu di sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Shalom.